Banyuasin. Berjumpa lagi dengan saya, Budi Alamsa, Ketua DPD SWI Banyuasin. Seperti biasa dengan program Ngopi, Ngobrol Pintar dan Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan tamu, yaitu anggota Bawaslu Banyuasin, Kanda Apriliadi. Beliau akan berbincang dan ngobrol dengan saya berkaitan dengan seputar tugas Bawaslu Banyuasin. Tentunya saya sapa dulu tamu saya. Assalamualaikum, apa kabar Pak Yadi? Waalaikumsalam. Pak Budi sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Yadi, tentunya kan kita akan sedikit minta gambaran lah bagaimana tugas Bawaslu sekarang ini. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, sepertinya Bawaslu ini tidak ada pekerjaan. Banyak dulu karena dilihat peserta pemilu sudah bergerak ini. Iya, benar. Dan kelihatannya antusias masyarakat menyambut pemilu ini dengan semangat yang begitu tinggi. Nah, tentunya kita ingin tahu saat ini sudah memasuki tahapan pemilu. Sudah sejauh mana yang dilakukan Bawaslu Banyuasin? Oke, terima kasih Pak Budi. Jujur sebelumnya kami dari pimpinan Bawaslu Banyuasin mengucapkan terima kasih karena telah diundang di SWI TV Banyuasin. Tentunya suatu kebanggaan bagi kami bisa hadir di sini, dan mohon maaf Pak Budi, sejujurnya kan Pak Tua mau ngisi kan. Nah, sekarang berhubung beliau dari DL, jadi saya yang menggantikannya. Terkait tadi yang Pak Budi sampaikan, kemana Bawaslu? Pak Budi kan? Menarik Pak Budi. Jadi kami ini Pak Budi, karena tahapan sudah berjalan dan kami tahu Pak Budi di bawah itu kan banyak sudah semacam sosialisasi kampanye kan dari calon ini kan. Nah, jadi kami Pak Budi untuk Bawaslu sekarang kan tadi Pak Budi bertanya, sekarang Bawaslu itu sedang mengawasi tahapan apa? Nah, Bawaslu sekarang Pak Budi sedang mengawasi tahapan pemuktaran daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus serta penetapan DCT Pak Budi. Nah, tujuan kami Pak Budi dalam pengawasan ini agar memastikan Pak Budi KPU Banyuasin itu dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, untuk DPTB ini Pak Budi, mungkin jika masyarakat yang menonton perlu kami sampaikan, DPTB ini untuk diperuntukkan bagi pemilih yang pada saat pencoblosan Pak Budi dia itu berada di luar desa dia. Intinya dia itu bekerja. Nah, jadi pada saat pencoblosan pemilih ini dia tuh tidak bisa mencoblos di tempat TPS asalnya Pak Budi. Tempat tinggalnya itu kan. Nah, makanya di DPTB ini jika nanti ada masyarakat Banyuasin yang pada saat pemungut hitung nanti atau pencoblosan nanti dia tidak bisa coblos di tempat asalnya, nah inilah dia harus melapor ke PPS Pak Budi agar dia mendapatkan pemindah memilih Pak Budi. Karena kami Bawaslu ini Pak Budi memastikan warga masyarakat itu dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan kewenangan dia. Ini dia Pak Budi itu. Iya. Terus Pak Budi ada lagi daftar pemilih khusus. Nah, ini diperuntukkan untuk pemilih yang mempunyai identitas KTP tetapi dia tidak terdaftar di DPT dan DPTB Pak Budi. Nah, untuk masyarakat yang sekiranya belum terdaftar di DPT atau DPTB, silakan melapor ke PPS di desanya tersebut agar bisa dimasukkan di daftar pemilih khusus Pak Budi. Nah, terkait pencermatan DCT Pak Budi, sekarang kan KPU lagi mencermati nih, adakah calon-calon yang DCS kemarin yang diganti oleh partainya untuk ditetapkan sebagai DCT Pak Budi. Nah, disinilah peran Bawaslu jangan sampai nanti
yang calon digantikan ini belum memenuhi syarat. Makanya kami alhamdulillah dengan KPU Pak Budi sinergi Pak Budi. Jadi kami selalu koordinasi dengan KPU Banyuasin terkait jika ada kendala-kendala terkait DCS dan penetapan DCT Pak Budi. Itu. Ada yang itu apa namanya calon legislatif yang telah masuk DCT. Katanya kan ada POM yang andai kan pindah partai, dia harus mundurkan diri. Iya benar itu Pak. Itulah kami pastikan itu, jangan sampai terjadi itu Pak Budi. Dia Makanya harus mundurkan diri. iya benar. Nah ini kan sudah memasuki tahapan. Kita lihat bahwa baliho sudah ada di mana. Benar Pak Budi. APK ini itu sudah masuk ranah wilayah kita sebagai penindakan ya. Bidang penindakan. Ini sudah masuk wilayah penindakan kita apa belum? Karena baliho-baliho itu sudah memadati wilayah kota dan desa-desa ini. Iya. Itu bagaimana? Jadi Pak Budi kami di tanggal 10-an Agustus Pak Budi sudah menertibkan APK ini APS dari komisioner yang lama Pak Budi. Iya. Berjalan waktu caleg ini kan memasang lagi APS APK-nya di jalan-jalan. Nah terakhir Pak Budi kami dari Bawaslu Banyuasin mendapat instruksi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk menyurati atau menghimbau partai politik untuk segera melepasi secara mandiri APS mereka atau APK mereka yang terpasang di badan jalan protokol Pak Budi. Nah kami sampaikan surat tersebut di tanggal 10 dan terakhir itu di tanggal 25 itu. Nanti kami lihat apakah peserta pemilu ini taat atau tidak ya? Nah itu tertib atau tidak kan nanti kita lihat hasilnya kan. Itu Pak Budi. Kalau tidak berarti kita ada penertiban. Pesan secara tepat. Benar. Tentunya kami akan melibatkan Satpol PP Pak Budi, tidak mungkin kami sendiri kan. Pemirsa SWTV Banyuasin, saya akan kembali lagi menanyakan terkait dengan saat ini sudah banyak alat kampanye seperti baliho sudah bertebaran di tengah kota Banyuasin. Tentunya ini menjadi perhatian dari Bawaslu yang bidang kita ya. Iya benar itu Pak. Ya. Bidang kita potong jelas bagaimana ini, apakah dibiarkan saja atau memang ada pelanggaran seperti itu. Jadi Pak Budi kami dari Bawaslu Banyuasin sekarang kan sudah menginstruksikan ya kepada jajaran kami Panwaslu Kecamatan Pak Budi untuk menginventarisir ini APK, APS yang diduga melanggar di setiap kecamatan. Nah, karena apa? Ini bentuk kami untuk kami sebagai Bawaslu untuk melihat berapa sih jumlah APK, APS yang melanggar Pak Budi. Nah, selanjutnya kami ingin jika itu sudah terdata, kami akan mengajak stakeholder terkait khususnya Satpol PP Pak Budi untuk rapat bersama, mengundang juga dengan peserta pemilu untuk menertibkan APS APK tersebut Pak Budi. Karena saya lihat peserta pemilu itu kan memang sekarang kan jadwal sosialisasi Pak Budi. Tapi kayaknya mereka salah dalam mengartikan makna sosialisasi Pak Budi. Jadi mereka sebenarnya tahu aturan Pak Budi, tapi karena mungkin jarak nanti kampanyenya hanya sedikit, jadi mereka memanfaatkan jeda ini untuk melakukan kampanye secara masif Pak Budi. Nah itu makanya kami kemarin dapat surat himbauan, surat instruksi dari Bawaslu Provinsi Pak Budi bahwa untuk segera menghimbau Pak Budi partai politik yang masang APS APK-nya di wilayah Banyuasin untuk segera ditertibkan secara mandiri Pak Budi. Jika sampai tanggal 3 November mereka belum menertibkan secara mandiri, tentunya kami akan mengambil tindakan tegas, yaitu penertiban langsung Pak Budi. Itu Pak Budi. Artinya perlu diingat peserta pemilu tanggal 3 Tanggal 3 November itu batas saya kami harus melepaskan, mencopot baliho APK yang ada di pertebaran di konsep kota Banyuasin ini. Benar itu Pak Budi. Ya baiklah, kita masuk sesi yang selanjutnya. Tentu ini juga dalam hal pelanggaran yang harus jadi perhatian
peserta pemilu. Hmm. Apa-apa sih yang bentuk pelanggaran peserta pemilu ini yang harus diperhatikan? Tentunya dengan adanya kita rambu-rambu seperti ini, paling tidak peserta pemilu ini harus hati-hati. Benar Pak Budi. Apa-apa itu? Jadi Pak Budi, berdasarkan Perwaslu 7 2022 Pak Budi, itu bentuk-bentuk pelanggaran itu ada 4 Pak Budi. Pertama, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pidana pemilu, dan hukum lainnya. Nah, di sini saya jelaskan Pak Budi. Untuk pelanggaran administratif itu biasanya lebih ke pihak penyelenggara pemilu, yaitu KPU, karena dia tidak cakap dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga dia tuh melanggar lah Pak Budi prosedur tata cara dalam melakukan tugas dan kewenangannya Pak Budi. Di situ Pak Budi untuk pelanggaran administrasi. Untuk pelanggaran kode etik ini Pak Budi, ini lebih ke pelanggaran terhadap, contoh nih Pak Budi, KPU, PPK itu bukan dengan kewenangannya dia menguntungkan orang lain Pak Budi. Nah itu salah satu contohnya Pak Budi. Nah kalau terkait pidana pemilu Pak Budi, itu banyak contohnya kan sekarang nih informasinya kan, kades kabarnya kan, perangkat desa itu kan. Nah itu kabarnya mendukung salah satu calon. Itu kan Pak Budi kalau terbukti bisa pidana pemilu Pak Budi. Jadi kami harapkan bagi kepala desa dan ini perangkat desa BPD itu harus netral lah Pak Budi. Jangan sampai nanti dia menguntungkan orang lain demi ini kan, demi pribadi dia Pak Budi. Nah terus hukum lainnya Pak Budi. Nah ini contohnya kalau hukum lainnya itu Pak Budi, ini terkait netralitas ASN Pak Budi. Nah kami nanti Pak Budi kalau ada laporan netralitas ASN TNI Polri itu kami proses Pak Budi. Nah kami proses nanti. Jika terbukti Pak Budi, akan kami rekomendasikan ke KSN, Kemendagri, karena yang bisa memberi sanksi itu hanya mereka Pak Budi. Iya, KSN, Kemendagri. Nah nanti Kemendagri akan bersurat ke PPK di sini. Di sini siapa? Bupati atau Sekda nanti yang memberi sanksi terhadap ASN yang tidak netral Pak Budi. Itu Pak Budi. Jadi artinya pejabat publik, yang kades, PNS dan lain-lainnya, kepolisian, TNI, artinya tidak boleh mengikuti terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu. Benar itu Pak Budi. Karena akan ada konsekuensi. Benar itu Pak Budi. Apabila dengan ada bukti-bukti itu, yang tentunya harus mereka diperhatikan. Jangan sampai itu terjadi. Benar Pak Budi. Karena tegas Bawaslu akan memberikan tindakan secara sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Benar Pak Budi. Nah ini tentunya kita sudah pelanggaran pemilu ini. Tentunya kita sudah melakukan sosialisasi ya. Benar. Sosialisasi dan baik itu ke peserta pemilu. Dan mungkin juga berkoordinasi dengan APH dan sebagainya kaitan dengan pelanggaran yang sejauh ini sudah ada belum yang melanggar kita tindak atau memang kita lakukan terkait dengan peserta pemilu ini? Sejauh ini Pak Budi kami baru menerima laporan dari masyarakat terkait kampanye yang di Desa Lebung Pak Budi. Itu kan ada PSI yang melakukan kampanye. Itu kan dari pelapornya kan itu kampanye di luar jadwal. Itu kemarin ada pernah itu. Nah sudah kami register dan kami bawa ke Sentral Gundu. Ternyata arti kampanye di luar jadwal itu menurut undang-undang setelah ditetapkan oleh KPU Pak Budi. Iya, DJT tetap, dia kan nggak jadi peserta pemilu dan jadwal itu Pak Budi harus ditetapkan oleh KPU Pak Budi. Itu namanya kampanye di luar jadwal. Jadi intinya nanti Pak Budi peserta pemilu itu sudah diberi jadwal nih. Kau kampanye di sini, si A di sini, si B di sini. Nah, saat si B ini kampanye di A itu sudah punya aturan Pak Budi. Makanya kemarin itu tidak bisa ditindaklanjuti ke proses selanjutnya Pak Budi. Ya. Iya. Artinya sudah bekerja gitu ya? Sudah kita Budi karena
Jadi kita apapun yang bentuknya laporan masyarakat yang kaitan dengan pelanggaran, tentu kita langsung respon. Langsung Pak Budi, itu kewajiban kami Pak Budi. Itu sudah kewenangan kami Pak Budi, kewenangan kami itu Pak Budi. Artinya Bawaslu ini terbuka untuk Benar Pak masyarakat. Budi, benar. Jadi peran masyarakat sangat dibutuhkan. Nah itu Pak Budi, kami juga jujur peran masyarakat jika menemukan dugaan pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, segera melapor ke Bawaslu sesuai tingkatannya. Contoh nih Pak Budi, jika ada ini dugaan pelanggaran di tingkat desa misalnya kan, nah pelapor itu sebenarnya bisa langsung menemui PKD kami Pak Budi tanpa langsung dia ke kabupaten Pak Budi. Karena apa? Karena kami mempermudah ini Pak Budi, mempermudah proses melapor kawan-kawan atau masyarakat ini Pak Budi. Makanya dia kalau dia menemukan dugaan pelanggaran, silakan dia melapor ke PKD. Kalau di tingkat kecamatan mungkin ke Panwaslucannya kan. Nah pasti kami proses tuh Pak Budi. Ya tentunya peran masyarakat saat ini sudah begitu cerdas ya. Benar itu. Hal melihat pemilu ini yang bisa menghasilkan pemilu ini biar jujur, adil dan berintegritas. Benar kan? Kita mungkin sama harapan masyarakat tidak ingin bahwa pemilu ini kaitan-kaitan dengan money politik dan sebagainya kan. Karena ini kami mencintai demokrasi yang ada di khususnya di Kabupaten Banyuasin. Ya tentu kita Bawaslu dalam sejauh ini PKD itu desa ya? Ya desa. Kalau kecamatan apa itu? Panwaslu kecamatan. Nah itu strukturnya sudah terbentuk? Sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Makanya Pak Budi, jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, calon di tingkatan itu, silakan melapor kalau di desa dia di PKD kami Pak Budi. Kalau dia di kecamatan dia langsung datang ke kantor kecamatan kami Pak Budi. Karena kita tahu kan Banyuasin ini kan luas Pak Budi. Tidak mungkin kalau ada pelanggarannya di daerah perairan sana dia harus ke kabupaten kan. Makanya kami siapkan anggota kami di kecamatan Pak Budi untuk membantu, untuk mempermudah masyarakat untuk melapor Pak Budi. Itu Pak Budi. Ini kan berkaitan dengan pelanggaran lagi ya ini kan tentunya kalau peserta pemilu tidak boleh melanggar, orang-orang kita juga tidak boleh melanggar. Benar Pak Budi. Artinya ada tindakan juga. Benar Pak Budi. Apabila anggota kita di bawah itu melakukan pertemuan-pertemuan banyak atau dia terlibat langsung sebagai tim sukses. Nah itu apa tekanan kita yang harus sebagai tekanan dari Bawaslu sendiri? Ya, jadi Pak Budi kami juga bekerja juga takut Pak Budi karena kami ini kan penyelenggara pemilu ada 3 Pak Budi. KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, DKPP ini Pak Budi yang menjadi wasit kami Pak Budi. Kalau kami melanggar Pak Budi, DKPP ini akan menindak kami Pak Budi. Makanya kalau kami juga di tingkat kecamatan Pak Budi sudah mengingatkan ya, sudah menghimbau dengan Panwaslucam jangan sampai berbuat di luar kewenangannya Pak Budi. Jangan sampai ya nanti dilaporkan orang makan bersama dengan caleg. Nah itu nanti mereka akan kena kode etik Pak Budi. Kode etik Pak Budi. Nanti kami akan proses Pak Budi. Karena tidak boleh penyelenggara pemilu itu berafiliasi dengan peserta pemilu Pak Budi. Itu Pak Budi. Jadi kita harus jaga jarak. Benar Pak Budi. Kita harus menempatkan kita di mana posisi kita Pak Budi. Kita harus netral di sini Pak Budi. Jadi kalau mau ketemu di kantor. Kantor benar Pak Budi. Itu mah ke kantor kita. Jangan di tempat makan. Itu usahakan jangan di sana. Sudah di kantor. Karena nanti multitafsir Pak Budi. Takutnya. Nah sejauh ini kita perlu tahu terkait anggaran. Sejauh ini ada kendala nggak sih Bawaslu? Anggaran untuk pemilu untuk kita sendiri penindakan ini? Kalau anggaran pasti jelas ada Pak Budi. Itu pasti ada Pak Budi. Kami Pak Budi di pelanggaran ini kan terkait sekarang nih honor gakumdu Pak Budi. Itu kan sekarang ini kan macet Pak Budi karena anggarannya tuh karena kami kan terpusat Pak Budi. Jadi harus menunggu kadang per triwulan, kadang bukan. Terus ada giat-giat yang harus mesti kita selesaikan, akhirnya terhambat. Akhirnya kita usahakan pakai dana
mandiri Pak Budi. Tapi itu bukan membuat kami jadi tidak bekerja Pak Budi. Kami tetap harus profesional Pak Budi agar jangan sampai tahapan ini terganggu Pak Budi. Kalau kami Pak Budi udah biasa, kalau misalnya ada giat harus itu diselesaikan, kami pakai uang pribadi Pak Budi. Itu. Karena bahkan kami dilantikan harus loyal dengan lembaga ini Pak Budi. Itu. Ya, kita mungkin ini akhir dari obrolan singkat ini, tentunya saya minta closing statement tentang ajakan bahwa pemilu ini biar jujur, adil dan integritas. Boleh. Tolong sampaikan di masyarakat. Oke, terima kasih untuk Pak Budi. Baik, saya selaku pimpinan Bawaslu Banyuasin mengajak seluruh masyarakat yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, segera melaporkan ke TPS agar mereka bisa dimasukkan di daftar pemilih khusus. Saya juga menghimbau kepada peserta pemilu calon agar segera menindaklanjuti surat dari Bawaslu Banyuasin Pak Budi. Jangan sampai pada saat nanti tanggal 3 kami dari jajaran Bawaslu Banyuasin akan menertibkan secara langsung terkait APS, APK mereka yang terpasang di wilayah Banyuasin. Karena kami menyadari bahwa mereka itu sudah berbiaya. Jadi kami tidak ingin jangan sampai mereka rugi. Maksud kami itu silakan mereka menentukan sendiri agar bisa dimanfaatkan pada saat tanggal 28 November sampai dengan 10 November tahun 2023. Itu Pak Budi. Oke. Kepada ASN, kepada desa, saya ingin dari kami Bawaslu agar bersikap netral. Jangan sampai nanti demi kepentingan pribadi mereka berpihak kepada salah satu paslon. Terima kasih Pak Budi. Oke pemirsa, ini saja pertemuan kita. Tentunya ini apa yang disampaikan oleh Bawaslu dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta pemilu. Saya undur diri sebagai Budi Alamsyah sebagai Ketua DPD SPB Banyuasin. Sebelum itu subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.